Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya, rekan-rekan media. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat datang di Istiqlal yang selalu baru. Tiap tahun selalu ada yang baru, selalu ada surprise di Istiqlal. Dan selain tahun lalu kita mendapatkan International Award dari World Bank Bank Dunia di Washington DC sebagai masjid yang paling bersih, yang paling efisien, efektif, dan yang paling well management di seluruh bangunan-bangunan, bukan saja rumah ibadah, tapi gedung-gedung pencakar langit pun juga kita kalahkan ya. Karena setiap 1 tahun ada building, biasanya gedung pencakar langit di Dubai atau di Qatar. Nah, tahun kemarin itu Istiqlal. Nah, yang menarik bagi mereka itu adalah di atap Istiqlal itu penuh dengan solar systemnya. Jadi kita bisa menghemat sangat banyak energi. Kemudian juga setetes tidak ada yang tumpah di selokan airnya itu ya. Semuanya ditampung dalam satu semuanya ditampung di bak besar dan di recycle. Di recycle itu airnya itu bisa diminum ya. Jadi saya kira ini juga satu-satunya masjid di dunia seperti ini. Kemudian juga kita ada gym center. Gym center itu lengkap sekali di sini dan itu free untuk siapapun. Dan hari-hari Jumat ya, biasanya kita di sini ada interfaith gym, ada interfaith juga kita keliling ke Car Free Day ya. Kita juga ada senam kesegaran jasmani, kita juga ada beberapa pertandingan-pertandingan rutin antar umat beragama di sini. Jadi agama-agama merasa bersahabat dengan Masjid Istiqlal. Mereka tidak menganggap Istiqlal itu sesuatu yang tapi contoh Masjid Nabi Muhammad pada waktu beliau hidup. Nah, khusus untuk bulan suci Ramadan, teman-teman perlu saya sampaikan, insya Allah kita akan ada beberapa kegiatan yang rutin. Yang rutin itu seperti salat tarawih. Sebelum salat tarawih dimulai, kita tampilkan karya-karya internasional. Karya internasional ini digilir sampai hari terakhir Ramadan. Dan habis itu kita tampilkan penceramah, kultum, dan itu kita ambil orang-orang yang sangat populer, apakah populer karena keilmuannya, atau populer itu karena artisnya, atau populer itu karena artinya artis yang religi ya. Kemudian juga namanya makodang ya. Nah, kita juga ada yang bisa diikuti negara-negara tetangga ya. Mabes kita ada Menteri Agama Asia Tenggara seperti Menteri Agama Malaysia, Brunei Darussalam, Singapura, dan Indonesia sendiri. Nanti juga takbirnya kita takbir bareng dengan masjid-masjid raya yang ada di ibu kota Asia Tenggara. Jadi kita saling saut menyahut takbir. Di samping itu juga di rutin kita lakukan buka puasa ya. Buka puasa itu di Istiqlal ini itu hari-hari hanya Jumat Sabtu Minggu antara ya kita beri makan nasi box. Nah, kalau hari biasa sekitar 5.000 orang. Kemudian di sini juga ada ibu mulai dari pagi kegiatan rutinnya ada kursus bahasa Inggris, kursus bahasa Mandarin, kursus bahasa Arab, bahasa Persia, bahasa Prancis, dan
kemudian bahasa Indonesia juga untuk orang asing, dan juga ada bahasa Hebrew dan bahasa Aramaik, dan semuanya insya Allah free ya. Dan ternyata pesertanya banyak dan tidak tanggung-tanggung, native yang mengajar ya. Ya kita datangkan dari China ya, untuk mengajar agak bahasa Cina di sini. Jadi anak-anak kita di sini sudah bisa bahasa Cina sehari-hari, dan di samping bahasa Inggris ya. Kemudian bahasa Arab. Lalu di sini juga ada kegiatan rutin yang lain. Itikaf. Itikaf itu 10 terakhir Ramadan. Ini pengalaman di Istiqlal, justru itikaf itu lebih ramai daripada tarawihnya. Sampai kalau malam ganjil itu full sampai lantai 5 itu. Kita bisa menyaksikan bagaimana mereka itu bisa sahur bareng. Dia bawa makan dari rumahnya, dibawa pohon, mereka itu sahur. Tapi diantar dulu. Kita ada sholat lail, ya kan, sholat sunat tasbih, ada renungan-renungan, kontemplasi. Dan sampai nanti jam 3 ya, mereka diberi kesempatan untuk sahur. Menunggu nanti habis itu sholat subuh lagi. Sholat subuh ada ceramah-ceramah lagi. Ada diskusi-diskusi. Nah kemudian di pagi hari ada majelis taklim, kita juga banyak mengisi tempat ini. Di samping itu juga ada banyak kegiatan untuk anak-anak kecil. Ada kegiatan apa namanya tuh yang dongeng-dongeng. Wow, itu banyak sekali anak-anak yang senang tuh dongeng-dongengan itu. Kemudian juga yang menarik di sini karena ada juga Imlek itu dipusatkan di dekat kita di sini, di antara Borobudur dengan Istiqlal, dan mereka itu mendekorasi, dan dekorasinya itu juga menyambut Ramadan. Nah, jadi ini satu bentuk toleransi yang sangat bagus, ya. Dekorasinya itu juga ada religinya, ya. Kemudian di samping itu juga ada beberapa hiburan-hiburan yang menarik, ya, hiburan religi di tempat ini. Lalu ada nah ini tradisi kita di Masjid Istiqlal ini, tarawihnya tuh membaca 30 juz sampai akhir Ramadan. Tetapi begini, dalam satu halaman itu dibagi 3 ya. Jadi tidak berdiri pilih imamnya dari internet, bisa imam di sini, muazzinnya juga itu seleksinya sangat ketat. Dan pada saat 30 Ramadan itu 30 juz juga sudah khatam tarawihnya di sini. Karena tarawih kita di sini 20 rakaat tambah witir 21. Jadi di 23 rakaat. Nah, ini yang tradisi kita di Istiqlal, justru banyak sekali yang suka. Mereka sangat cinta Istiqlal karena betul-betul imamnya sangat menarik, penceramannya sangat bagus, ditambah lagi dengan karya internasional, dan juga kita baru memasang LCD raksasa di atas itu ya, kanan kiri, jadi kita bisa menyaksikan penampilan di depan secara besar, walaupun dia berada paling belakang. Di sini dengan CCTV kanan kiri kita juga kita pasang, dan itu bisa mengakses apa-apa aktivitas di bagian depan masjid. Kemudian yang baru di Istiqlal ini adalah perbaikan model di ruangan-ruangan di sini. Kita sudah aula serbaguna. Di sini juga sudah ada penginapan ya, 24 kamar ya, lantai 2, jadi itu bisa sampai 50 orang lah. Dan insya Allah itu nanti akan dikelola secara profesional, sangat-sangat murah, hanya untuk bayar listriknya aja. Karena teman dari daerah yang menjual di kantor ini, kalau nginap di mahal, di situ disiapkan kamar mandi, toilet, dan bersih. Insya Allah ada manajemennya tersendiri. Kemudian di Istiqlal ini juga ada aula yang baru saja kita bisa menampung sampai lebih dari, kalau ada kegiatan pengantinan, pesta, ada seminar-seminaran
pameran-pameran itu luas sekali ya, di Istiqlal. Karena Istiqlal ini kan ada 13 hektar lebih ya. 13 hektar, dan kalau orang biasa, orang tidak biasa di Istiqlal bisa hilang di bawah Istiqlal ini. Luas sekali bawahnya. Kemudian juga toiletnya sangat bersih dan sangat banyak. Kita tambah lagi toilet. Dan yang paling menarik di Istiqlal ini adalah ada keistimewaan antara jadi orang tunanetra, tunarungu itu semuanya punya tempat yang sangat layak. Ada liftnya tersendiri, ada toiletnya tersendiri, ada mandinya tersendiri juga. Di atas paling depan itu juga kita siapkan mereka-mereka yang difabel, apakah itu tunanetra atau tunarungu dan sebagainya. Kita berikan tempat yang baik. Kemudian juga buka puasanya pun juga, kan mereka kan tidak mungkin bisa desak-desakan. Insya Allah tahun ini kita juga berikan fasilitas khusus untuk kaum difabel. Di sini juga ada tempat khusus untuk buka puasa kaum bagi teman-teman kita yang mungkin ya khusus untuk VIP yang mau datang untuk menikmati Istiqlal. Kita juga punya tempatnya kalau dia mau buka puasa dan kalau dia mau sahuran di sini. Dan seperti yang Anda tahu bahwa di sini juga ada ruangannya presiden. Ada ruang presiden, ada ruangan wakil presiden, ada ruang meetingnya Bapak Presiden. Itu sangat nyaman, dan Pak Prabowo sendiri sudah beberapa kali masuk di kamar itu ya. Dan mereka sangat menikmati. Ya. Jadi tinggal mau ganti baju, ganti pakaian, dan mau bisa dilakukan banyak hal. Acara-acara di Istiqlal dia seperti merasa at home lah gitu, dia merasa seperti rumahnya sendiri, bisa ganti baju, bisa menerima tamu dan sebagainya. Nah, kemudian di sini juga banyak kantor-kantor yang digunakan untuk kita. Di sini kan ada pendidikan kader ulama, ya 6 bulan kita sekolahkan mereka di Amerika, 6 bulan juga di Al-Azhar, Kairo, Mesir, dan itu master dan doktor, dan semuanya beasiswa LPDP. Jadi kerjasama PT IKI, Universitas PT IKI Jakarta dengan Masjid Istiqlal mencetak ulama. Ya, dan yang paling khusus ada ulama, kader ulama perempuan. Ya, KUMI, kader ulama perempuan. Jadi nanti akan datang, Indonesia itu bukan hanya memiliki ulama laki-laki, tapi ada formal pendidikan kader ulama perempuan, dan itu sangat diapresiasi oleh pimpinan Al-Azhar Kairo Mesir, dan bahkan Al-Azhar mau mencontoh pendidikan kader ulama perempuan kita di sini diterapkan di Al-Azhar. Ya, kata teman-teman di Al-Azhar, kami baru merencanakan tapi Istiqlal sudah running gitu kan. Banyak lagi kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di Istiqlal ini yang perlu teman-teman publikasikan ya. Antara lain perlombaan-perlombaan, ada kegiatan-kegiatan besar yang mereka pertunjukan atau pameran-pameran di sini. Di sini kan ada banyak kornelnya, ada American Cornell, ada Saudi Arabia Cornell, ada Turkish Cornell, ada Chinese Cornell. Jadi ruangan-ruangan di Istiqlal itu ada ruang pameran kebudayaan negara-negara sahabat. Jadi siapa yang mau lanjut di Amerika untuk studi itu lengkap fasilitas gratisnya di sini. Kita bisa membaca jurnal yang paling terakhir di Amerika free. Kita juga bisa membaca jurnal yang terakhir dari China dan bentuk-bentuk produk-produk budaya Cina, ada Arab, Abu Dhabi, Turki, bahkan akan datang ini juga India dan Irak ya. Dan di Istiqlal ini betul-betul masjid ilmu pengetahuan. Ada perpustakaannya yang cukup lengkap, dan yang paling baru adalah e-library. Disertasi yang ada di Timur Tengah itu bisa kita buka melalui online di sini karena kita punya kerjasama. Ya, perpustakaan elektronik kita itu menyimpan sampai puluhan ribu buku sekarang dan terus berkembang. Itu bisa diakses oleh siapapun juga melalui jaringan yang ada. Kemudian hal lain khusus untuk Ramadan ini kita lakukan
beberapa kegiatan untuk masyarakat ya, misalnya menghimpun dana untuk Palestina, ya, karena kita melihat teman-teman kita di Palestina itu betul-betul sampai hari ini betul-betul membutuhkan bantuan dari kita. Istiqlal ini menjadi tempat untuk menyalurkan bantuan terhadap mereka. Istiqlal juga sudah menjadi tempat untuk mengumpulkan dana rekan-rekan kita yang ada di Sumatera. Sudah berapa kali kita memiliki paket-paket Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, dan yang rutin adalah Palestina. Dan jumlahnya lumayan besar ya, karena perusahaan-perusahaan besar itu kan lebih mempercayai Istiqlal untuk menyerahkan bantuannya ke Palestina. Dan alhamdulillah kita kerjasama dengan jalur-jalur yang aman di Palestina, sehingga dipastikan bantuan kita itu langsung diterima oleh masyarakat Palestina yang membutuhkan. Yang terakhir dari saya sebelum kita buka tanya jawab ya, ini ada ikon kita di sini, International Iconic ini, saya kira satu-satunya di dunia itu ada tunnel. Jadi lorong bawah tanah yang menghubungkan dua rumah ibadah, katedral dan Istiqlal. Jadi tamu asing, hampir semua tamu-tamu Bapak Presiden, Kepala Negara, tamu-tamu istimewa itu berkunjung ke tunnel ini. Misalnya mulai dari Obama, Wakil Presiden Amerika, kepala-kepala negara, banyak sekali kepala negara yang masuk ingin tahu tanah Pak Presiden beri nama dengan terowongan silaturahim. Jadi menghubungkan dua ibadah, rumah ibadah. Nah, kalau kita masuk dari sisi Istiqlal itu kedengaran beduknya, ya bercampur dengan musik-musik religi. Tapi kalau kita masuk katedral itu bunyi loncengnya, gereja diiringi juga dengan musik-musik gerejanya. Pas di tengah-tengahnya bertalu-talu suara beduk dan suara lonceng gereja. Dan di dalam itu ada ornamennya sangat cantik. Saya kira kalau ada yang belum melihat, nanti lihatlah. Kemudian juga kita ya, di cover nanti dengan kegiatan-kegiatan yang sangat bagus, dan itu disayembarakan. Sayembaranya itu dimenangkan oleh seniman ITB ya, mengalahkan seniman Bali dan seniman Jogja kemarin. Dan memang ongkosnya lumayan mahal karena seni itu mahal dan semua orang menontonnya itu puas. Ya. Paus pernah juga masuk ke pintunya, tapi tidak masuk bawah. Nah ini juga saya waktu kemarin ketemu dengan Paus Leo yang ke-14, saya ajak untuk kembali ke Istiqlal, ya coba bikin acara. Jadi dia berjanji Paus ini juga akan suatu saat mengunjungi Indonesia seperti pendahulunya Paus Franciscus yang kemarin menjadi the photo of the years, the best photo tahun 2025 kemarin adalah Imam Besar Istiqlal dengan Vatikan Paus itu pelukannya, dan itu ternyata menjadi ikonik. Saya juga menyaksikan di gambar besar itu di Vatikan. Nah, saya kira ini teman-teman yang berkegiatan di Istiqlal ini bukan hanya umat Islam ya. Sebagai contoh misalnya, kalau kita melakukan ibadah kurban, yang menyerahkan hewan kurban untuk disembelih di Istiqlal ini, itu bukan hanya untuk umat Islam, bukan hanya orang Islam, hampir sama jumlahnya kurban dan non-Muslim dan dari Muslim itu sendiri. Bahkan sapi-sapi mereka itu sapi kelas 1 semua itu. Nah, saya kira tidak ada masjid seperti ini. Non-Muslim pun juga memberikan bantuan. Nah, saya berharap Masjid Istiqlal ini menjadi model untuk Masjid Indonesia. Ya, sebagai informasi teman-teman, kami diundang ke New York di PBB United Nation itu, ya diterima langsung oleh direktur bidang interculture di situ ya, dan sekretaris, dan kita dipercaya Masjid Istiqlal itu untuk menjadi model di
pembangunan masjid di Amerika Latin dan di Afrika. Dan ditindaklanjuti dalam satu bentuk kerjasama, dan insya Allah ini kita akan tetap tindaklanjuti. Mereka itu menganggap bahwa Istiqlal itu bisa jadi model ya, bisa jadi model untuk masjid-masjid yang lain. Dan saya kira inilah teman-teman, kalau ada yang mau bertanya, mungkin ada ditambahkan Pak Buhari. Pak Buhari ini adalah Kepala Bidang Peribadatan. Ini nanti yang mengelola yang diklat ya, menangani pendidikan kader ulama. Bu Neng itu adalah sekretariat di sini yang sehari-hari nongkrongin. Ya, ada pertanyaan silakan. Assalamualaikum, izin saya Bobi dari Metro TV. Izin bertanya Pak, pertama terkait dengan tarawih perdana hari ini kan kalau nggak salah Pak Nasruddin akan jadi penceramah Pak ya. Ini dengan membawa tema Ramadan Hijau Ramadan Bersama. Ini kalau boleh dijelaskan apa nih Pak, mungkin maknanya kenapa mengangkat tema tersebut. Terus kedua Pak, mungkin pada tarawih perdana ini ada tokoh-tokoh nasional Pak yang akan berjalan ini, dan untuk nama-nama tokoh juga di daftar penceramah saya lihat juga ada Pak Mahfud, ada Pak Abdul Muti juga Pak ya. Ini boleh dijelaskan juga Pak lebih lanjut begitu. Dan mungkin Pak dari pihak pengelola Pak, mungkin ada himbauan untuk para jamaah nantinya akan hadir, mungkin terkemana nih ada himbauan apakah untuk mengamankan adanya mungkin kehilangan atau bagaimana Pak? Terima kasih. Bagus ya. Jadi Masjid Istiqlal ini sama dengan Masjid IKN. Jadi Masjid Raya IKN itu satu manajemen dengan Istiqlal. Jadi mirip-mirip dengan di Mekah ya, di Saudi. Di sana ada dua masjid agung ya, ada dua masjid haram, Masjid Mekah, Baitullah, dan Masjid Nabawi Madinah. Tapi sama-sama manajemennya di bawah satu koordinator, yaitu Imam Sudais. Imam Sudais itu kan menjadi manajer untuk dua masjid itu. Jadi satu manajemen untuk dua masjid, Masjid Mekah dan Madinah. Dan insya Allah malam ini saya di Istiqlal, tapi besok malam saya masjid di KN. Kami juga ditunggu teman-teman di situ untuk memulai masjid baru yang luar biasa ya, juga fantastik juga. Nanti kalau ada waktu teman-teman bisa ikut ke sana, itu bagus. Dan tokoh-tokoh yang datang di sini bukannya yang disebutkan tadi, tapi duta besar banyak yang hadir ya. Kemudian juga menteri-menteri ya, pejabat-pejabat banyak yang hadir. Bahkan di antara mereka itu bukan hanya hadir tapi juga berceramah. Kita beri kesempatan ya, misalnya dulu Ibu Sri Mulyani, beberapa menteri yang tampil sebagai penceramah juga di sini, Pak Mukti, Pak Nur Syah, banyak yang termasuk juga anggota DPR, ya. Kemudian juga duta besar dan mantan-mantan pejabat juga, ulama-ulama besar apalagi kan, datang banyak di sini. Kemudian nanti malam kita akan mengawali, biasanya saya memang yang pertama ya. Selain akan menyampaikan beberapa pengumuman penting, temanya kan Ramadan hijau ya. Kenapa ini? Karena ini kita akan paralelkan dengan tema kita di Kementerian Agama bahwa salah satu hal yang kita gagas sekarang ini adalah ekoteologi. Apa yang dimaksud ekoteologi? Boleh saya jelaskan sedikit ya Pak? Jadi ekoteologi itu ini ada maknanya sangat fundamental ya, karena kita sadar bahwa Tuhan itu kan lebih menonjol sebagai feminine God ya, lebih menonjol sebagai nurture. Nurture itu apa? Lembut, mendidik, mengasuh, membina ya. Nah, bukan sebagai Tuhan maha pendendam, maha keras dan maha jantan, maha struggle. Nabinya pun juga lebih menonjol sebagai Jamalian, feminine prophet ya kan. Kitab sucinya pun juga menonjol sebagai feminin, kita penuh kelembutan,
Tapi yang jadi masalah kok hambanya umatnya ini menjadi hamba yang super maskulin ya kan. Padahal agama sesungguhnya itu melembutkan, mencerahkan. Tetapi masyarakat identik dengan eh, apa ya, teologi kita itu teologi formalitas ya, teologi formal logik ya, teologi yang lebih menekankan aspek maskulin, teologi yang struggle, menaklukkan, heroik begitu ya. Padahal itu harus melembutkan hati, jiwa, dan pikiran seseorang. Nah inilah kita akan kembalikan fungsi agama sesungguhnya adalah bagaimana mengajak masyarakat itu untuk mencintai alam semesta, karena tidak mungkin kita bisa menjadi hamba tanpa alam yang sehat. Tidak mungkin bisa menjadi khalifah yang baik tanpa alam yang sehat juga. Nah, alam ini punya hak, manusia juga punya hak. Jadi kalau kita tidak menghargainya alam semesta, alam marah. Nah, apa jadinya kalau alam marah ya kan? Ada banjir, ada longsor, ada tsunami, ada macam. Nah, cara untuk menyelesaikan persoalan-persoalan fundamental ini, kita harus lebih banyak kembali. Bagaimana kita bersahabat dengan alam. Jangan hanya menganggap alam ini sebagai objek, tetapi itu partner untuk hidup bersama, saling menguntungkan dan saling memperkuat satu sama lain. Itu message agama ini. Jadi ada semacam program demasculinization of teologi, melakukan demaskulinisasi teologi, ya kan. Teologi kita selama ini terlalu maskulin, maka kita perlu melembutkan. Dan Nabi itu memang menekankan dirinya sebagai seorang yang apa ya, karena khulquhu Al-Quran, akhlaknya Nabi itu adalah Al-Quran, sangat lembut. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan teologi hijau ya. Dan insya Allah kalau ini terwujud, itu dahsyat itu. Saya kira kita akan menyaksikan sesuatu pemandangan dunia yang sangat bagus. Ya, diplomasi religi kita mau kembangkan. Jangan hanya diplomasi itu diplomasi formal. Ya, kemudian apalagi pertanyaan yang terakhir ya, ya, keamanan. Insya Allah keamanan di sini kita didampingi oleh Kapolsek, bahkan Kapolres ya, kemudian juga Dandim. Satpam kita pun juga sudah cukup lengkap di sini ini. Yang paling penting juga ini mungkin tidak ada masjid di Indonesia ini, jangan-jangan di dunia ini yang sebanyak CCTV-nya Istiqlal. Bahkan ada CCTV kita biometrik ya kan. Jadi kalau ada nyolong di sini itu ada sekitar 400 CCTV di sini, itu pasti ketahuan. Berapa orang mencoba-coba untuk mengambil handphone, itu pasti ketahuan. Karena bajunya apa diidentifikasi oleh kamera kita kan. Jadi kamera itu biometrik. Dan itu bisa ketahuan KTP-nya di mana, jadi tinggal panggil orangnya. Nah, seperti yang kemarin memalsukan krisnya celengan kita itu kan, itu ketahuan melalui CCTV itu. Mereka nggak bisa nyangkal, karena bisa di zoom. Jadi sistem canggih kita bisa mendeteksi berapa pengunjung masjid Istiqlal. Jadi setiap pintu masuk itu kan ada X-ray-nya, dan itu bukannya X-ray biasa. Itu juga menghitung berapa populasi jamaah masuk masjid, berapa yang keluar. Dan mungkin kalau ada yang membawa sesuatu yang membahayakan, itu juga terdeteksi, misalnya bawa senjata api, ya kan. Itu akan terdeteksi. Atau membawa sesuatu yang misalnya binatang, itu juga bisa terdeteksi. Nah, jadi saya mohon betul kepada para pengunjung, jangan mencoba membawa sesuatu yang terlarang seperti senjata tajam atau membawa senjata api, ya, itu bisa terdeteksi kecuali yang petugas tentunya. Kemudian yang kedua juga tempat wudhu di sini laki-laki dan perempuan itu dibedakan. Kemudian juga di atas itu kalau ibu bapak-bapak juga ya mungkin susah turun ke bawah. Kita juga ada persiapan wudhu tapi terbatas jumlahnya ya. Di bagian depan dan bagian belakang untuk perempuan. Di samping itu juga ada tempat konsultasi ya. Humas kita di sini juga bisa memberikan fasilitas terhadap teman-teman semuanya ya. Semua kegiatan di Istiqlal itu live ya. Misalnya ceramahnya itu kita mainnya di YouTube ya. Alhamdulillah sekarang ini follower kita itu sudah jutaan juga ya.
Saya kira di antara masjid yang paling besar followernya adalah Masjid Istiqlal. Cek, cek. Assalamualaikum, Prof. Alvin dari BTV, Prof. Prof mau penegasan tadi sempat singgung bahwa dalam rangkaian dan khususnya tadi sebelum tarawih akan ada gelaran tari begitu ya, Prof. Prof tari ya. Penegasan itu dilaksanakan tarian tersebut dalam rangkaian Kori. Sorry. Kori. Itu pengaji pembaca karya. Oke. Baik, pertama mungkin penegasan aja apa yang menjadi pembeda dari tahun-tahun sebelumnya. Itu pertama. Kedua, estimasi jemaah yang akan ditampung oleh Masjid Istiqlal setiap harinya selama pelaksanaan ibadah tarawih ini berapa begitu yang akan ditampung, Prof. Terus yang ketiga, di website saya membaca bahwa dalam pelaksanaan sholat tarawih ini akan ada 2 imam yang memimpin begitu, Prof. Nanti mungkin teknisnya seperti apa begitu, dan nanti untuk ceramahnya sendiri akan ditempatkan di sebelum tengah-tengah atau akhir begitu, Prof. Demikian, terima kasih. Ya, bagus. Jadi karya internasional nanti yang kita mengaji di sini pilihan. Imamnya pun juga imam mantan juara dunia karya-karya. Dan itu memang 2 orang. Jadi 10 pertama itu imam yang lain, dan yang dilanjutkan dengan imam berikutnya, dan melanjutkan dengan witir, tapi itu sudah biasa. Mereka itu sering mengaji bareng ya, korps itu ya, jadi hafal Quran semuanya, itu pasti di situ. Tidak bisa menjadi imam di Istiqlal kalau tidak mahir hafalannya, juara-juara hafal Quran semuanya 30 juz ya kan. Kemudian juga penceramahnya itu sesudah salat Isya dan sesudah pembacaan ayat suci Al-Quran. Kemudian apalagi jumlahnya pengunjung di Istiqlal ini, daya tampung Istiqlal itu 250.000. Dan biasanya kalau malam itikaf itu sampai ke lantai 5 itu penuh itu ya. Ya berarti itu 200-an ribu itu ya. Nah kalau awal-awal Ramadan di masjid-masjid lain itu kan 1 sampai 1 minggu itu penuh. Tapi kalau sudah sampai 10 ke belakang itu sudah mulai berkurang ya. Tapi kalau Istiqlal semakin ke sini semakin padat. Jadi mirip-mirip dengan Makkah Madinah. Masjid Makkah Madinah itu semakin akhir Ramadan itu semakin padat. Nah di Istiqlal juga. Maka itu kita siapkan Hotel Borobudur itu nanti ada salah satu program kita di sini, VVIP Itikaf Mumayyiz. Jadi itikafnya jadikan mereka makannya mungkin juga tidurnya di Hotel Borobudur. Biasanya itu pejabat-pejabat atau orang-orang elit-elit daerah atau dari luar negeri ya. Di sini kan hotelnya mungkin tidak ada hotel yang lebih baik ya. Hotel yang paling bagus adalah di Istiqlal, di Borobudur. Nah, kita sudah kerjasama dengan Hotel Borobudur bahwa jamaah itikaf kita yang jumlah ratusan itu disuguhi semuanya dengan sahur halal ya, halal thayyibah di situ semuanya. Dan Borobudur sudah tahu, maka itu dekorasi yang ada di Borobudur itu juga dekorasi Ramadannya, karena ya memberikan keuntungan lah kepada Hotel Borobudur, karena datang berbagai macam tempat itu. Kadang-kadang ya saya kira Hotel Borobudur yang paling padat di hotel di Jakarta kalau bulan Ramadan ini. Kenapa? Karena mereka jamaahnya mau itikaf di Istiqlal. Iya, saya kira gitu ya teman-teman. Selamat dan selamat datang juga. Nah kalau teman-teman mau datang ke sini, kami juga siapkan ya. Kami sedang merancang ini bangunan-bangunan yang ada di sini. Di situ nanti ada tempatnya khusus teman-teman kalau mau mangkal di sini, mau ngopi-ngopi di sini, itu free untuk Anda, dan Anda adalah bagian dari masjid ini. Apapun agama Anda, pokoknya kalian adalah sahabat kami di sini. Ya. Jadi kalau mau buka puasa, kami siapkan di sinilah. Ya, yang penting ada identitasnya kan, jangan sampai juga yang bukan media ya. Ya. Ya, tapi belum sempurna, nanti ini sedang dikerjakan ini ya. Dan yang pasti Ibu Neng punya tanggung jawab itu. Ini Ibu Neng ini adalah
mantan Kepala Biro Humas Kementerian Keuangan. Jadi dia akrab dengan media. Kalau nanti ada apa-apanya, dia adalah ibu Anda di sini nih. Ya. Kemudian apa lagi? Sudah cukup ya? Silakan Dek, silakan. Mohon terakhir ya. Nah. Bentar. Iya boleh, Ramadan ini terbuka kok. Pokoknya kan cuma 1 bulan Ramadan kan, kasihan tuh. Nah jadi saya mohon beri informasi kepada teman-teman kita yang luar. Pokoknya 11 bulan lamanya menjadi manusia liar, jinakkan dirinya 1 bulan di Istiqlal ini kan. Ya termasuk semuanya ini. Jadi jangan hanya kejar berita, tapi juga harus kejar Tuhan. Ya, kapan lagi kalau bulan Ramadan ini benar. Jadi kalau perlu bikin forum diskusi. Karena begini, wartawan itu jangan. Saya lama wartawan. Saya sampai sekarang. Anda lihat ikut tulisan saya kan. Saya nulis 4 koran setiap hari. Ya. Mulai dari kecil. Dari sejak kecil. Saya jadi orang media seperti Anda. Nah, wartawan itu pintar. Coba di Washington itu, saya lama di Amerika juga ya. Beberapa kali ada sayembara itu selalu dimenangkan oleh wartawan. Karena pengetahuan wartawan itu ensiklopedis. Semua dia baca kan ya. Masalah aktual itu semua. Lebih hebat itu wartawan itu daripada kadang-kadang dosen itu. Karena tiap hari membaca berita kan. Nah, kalau wartawan itu diforumkan, itu banyak sekali informasi baru yang bisa, jangan-jangan lebih banyak informasi dari mulut wartawan daripada mulut dosen yang hanya baca diktatnya setiap hari kan. Anda kan baca semuanya tuh, apa yang menjadi aktual hari ini, apa yang menjadi isu, apa yang menjadi viral. Ya, itu kebanggaan kita. Saya di Kementerian Agama itu juga sudah ada tempatnya khusus untuk wartawan. Pokoknya Anda dari manapun juga. Mungkin kalau mau nginap juga boleh di situ itu. Lengkap di situ. Mau bikin kopi sendiri, mau kenapa? Saya juga lama seperti Anda, bukan main enaknya kita haus tinggal makan daripada bayar di tempat kita mampir gratis. Wartawan kan juga tidak terlalu banyak kan. Ya, tapi berkah ya kan. Oke Adinda ya. Jadi mulai malam ini saya minta Bu Neng nanti tanggung jawab nih. Asal ngaku wartawan disiapkan berapa orang per hari, kita siap buka puasa. Ada, oke, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum.